Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Hadir semuanya? Iya. Ada yang hadir Pak? Sudah sarapan? Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mimpin doa? Saya. Ya, silakan. Siap gerak. Belum belajar marilah kita berdoa dari kami ini doa mulai. Selamat pagi juga. Sebelumnya Bapak Selu Habib Rafidan Iksan hadir. Faridatul Muawiyah Gunawarno Ferdinand Ilma Oktavia Imam Izar Zapawi Dewa. M. Rindra Muhammad Al-Supri Muhammad Farizal Muhammad Fadil Apam Ridwan Naira Hadir Pak. Nurul Abibuda Udah lah Pak, ulang lah Pak. Nurul Waida Rita Silvani Repan Juan Hadir Pak. Rizky Saputra Sarmila Selfie hadir. Izin Pak sakit. Sofia Nur Afira Sukri Saifatul Huda Upa Ania Hadir Pak. Teren
Yasmin, Hadir Pak. Wawa. Hadir Pak. Oke, ada orang yang tidak aktif. Siapa itu? Baik, hari ini kita belajar mengenai BK. Ini apa? Bimbingan konseling. Jadi hari ini kita membahas tentang yang berjudul apa ya? Kenali potensi. Kenali potensi. Jadi di sini kita ada pembahasan tentang ada 8 jenis kecerdasan, ya. Tahu kecerdasan? Jadi kamu mempunyai kecerdasan masing-masing. Seperti ada yang ahlinya matematika, ada yang ahlinya teknik, ada yang apa lagi? Ada yang hobi melukis. Punya keahlian masing-masing. Ada 8 jenis kecerdasan, ya. Silakan nanti saling sambil mendengar boleh. Karena kita tidak bisa langsung ingat. Ketika kita menyanyi, kalau tak ingat kita ada catatan, ya. Paham? Satu. Kecerdasan linguistik verbal. Jalan. Kecerdasan linguistik verbal, yakni kecerdasan dalam berkomunikasi. Maksudnya satu itu dulu. Kecerdasan linguistik verbal. Bisa dibaca? Ya. Kecerdasan, bawain lagi. Kecerdasan dalam berkomunikasi. Itu yang dimaksudnya. Kecerdasan dalam berkomunikasi dengan menuangkan bahasa, tertulis atau lisan. Kecerdasan dalam berkomunikasi dengan menuangkan bahasa, tertulis atau lisan. Satu, dah. Hah?
dalam menyelesaikan esai? Menyelesaikan tugas dengan esai. 2. Bicara dengan pasif. Bicara dengan pasif. Ya. Jadi itu tadi kecerdasan linguistik verbal. Yang dimaksud kecerdasan dalam berkomunikasi. Jadi dia ketika ada orang mendengar yang bicara, dia mendengar. Setelah itu dia menangkap apa yang dibicarakan, dia cepat merespon. Ya. Dan juga ketika dia membuat pertanyaan, ketika ada pertanyaan, dia langsung cepat menjawab. Contoh kamu menyelesaikan mengisi tugas esai itu kan karangan, ya, dia cepat langsung apa yang pertanyaan itu langsung disambungnya pertanyaan itu. 2. Bicaranya yang fasih. Ya, bicara orang itu dia fasih, tak tegakap. Tak tegakap, dia langsung. Paham? Ya, itu tadi kecerdasan logistik. 2. Kecerdasan logikal atau matematik. Ini kecerdasan yang pasti, ilmu pasti ya, tidak bisa dikarang ataupun diubah. Contohnya kalau 10 kali 10 itu pasti 100. Ya? Iya, Pak. Pasti. Secara akal sehat. Logika, ya itu kecerdasan logika. Logika itu apa? Menerima akal yang sehat, masuk akal, masuk akal, itu logika. Paham? Contohnya kamu ada teman yang menerangkan ini, masuk akal lah. Ada yang masuk akal, ada yang tidak. Nah, itu namanya logika. Jadi seperti menunjukkan pola dengan memecahkan masalah dengan matematika atau logika. Itu tadi yang Bapak jelaskan ya. Oke, lanjut ketiga. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yakni menggambar rancangan. Ada yang pandai melukis, ada yang pandai menggambar. Ada? Nah, itu orangnya yang ini kecerdasan interpersonal. Dia hobinya menggambar. Ada? Setiap kelas mungkin masih ada
ada. Ya. Menggambar, merancang arsitektur. Jadi nanti dia ahlinya nanti di arsitek, menggambar rumah, menggambar bangunan-bangunan itu namanya apa? Arsitek, merancang dia membuat suatu bangunan. Ngerti? Ya. Lagi, cepat. Kecerdasan intrapersonal, kalau yang tadi interpersonal. Apa kecerdasan intrapersonal? Yakni berinteraksi dengan orang lain, contohnya membaca ekspresi wajah, empati dan berkomunikasi dengan baik dan efektif. Itu tadi kecerdasan intrapersonal. Contohnya bisa menilai ekspresi wajah temannya sendiri. Contoh kamu lihat dia, kamu menolak aja. Jadi kamu bisa menebak ini kawannya ada masalah. Bisa menebak dari wajah. Itu namanya intrapersonal. Dia ahli, bukan dia dukun atau apa? Perawang, bukan dia atau perawang. Tapi dia punya keahlian menilai. Melihat dari kelakuan temannya itu dia bisa menilai ini kawan ada masalah. Ya. Kalau dia murung ya, tahu murung? Murung, tak ada buah. Nah, itu pasti ada masalah. Itu ada teman yang bisa menebak. Itu yang namanya kecerdasan intrapersonal. Lanjut lagi. Naturalistik. Naturalistik. Cerdas naturalistik, yakni kemampuan untuk mengamati dan memahami alam serta lingkungan. Ya, dia bisa mengamati lingkungan, mengamati daerah pantai, ada gunung, ada pantai, ada gelombang. Nah, dia mengamati. Pernah ada pergi ke laut? Apa yang kamu lihat? Air, ada angin. Dia merasakan ada kenyamanan di situ. Karena coba kamu ke pelabuhan, ke laut tuh. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar. Tapi kalau kamu tidak punya seperti itu, kamu santai aja. Tidak merasakan lingkungan. Padahal ada. Apa yang kamu lihat? Air, pohon-pohon. Apa yang kamu
huruf. Kurangin. Itu tadi. Paham? Lanjut. Hancur. Kecerdasan body kinestetik. Cerdas. Ya. Body. Yakni kemampuan dalam menggunakan koordinasi fisik dan gerak tubuh dengan baik. Contoh, seorang atlet yang berbakat atau curang mampu mengurai gerak dan teknik. Jadi ini punya bakat atletik, senam. Ada yang hobinya senam. Lagi yang menari-nari itu. Main sepak bola, Pak. Main sepak bola. Itu namanya apa? Atletik. Body kinestetik. Body kinestetik, jadi gerak. Hobinya itu tadi. Ada hobinya menari, senam, yang olahraga itu tadi, bermain bola. Paham? Paham, Pak. Lagi? Tujuh. Cerdas apa tuh? Musikal. Pandai bermain musik, Pak. Cerdas musikal. Musikal tuh Musik. musik. Kemampuan dalam mengekspresikan, memahami dengan menciptakan musik. Musik itu kan pakai ada yang mencipta ya. Ada, Pak. Itu namanya musisi. Orang mencipta lagu. Nanti ada yang mencipta musiknya lagi. Drum, gitar, itu ada yang mencipta. Gitar. Ada yang hobi di sini. Ayo. Main gitar, main gitar. Saya nyanyi solo, Pak. Siapa? Saya nyanyi solo. Kamu nyanyi? Iya, Pak. Ya boleh juga, dia hobinya nyanyi. Kalau ada acara dia nyanyi. Itu termasuk di kelas musikal. Atau kamu nyanyi di rumah? Iya, Pak. Saya nyanyi di rumah, Pak. Ya, karaoke. Terus saya tak karaoke, Pak. Lanjut. Apa? Cerdas visual spesial. Spasial. Yang ini hobinya nih yang melukis, menggambar. Yang hobinya melukis, menggambar dengan grafik dan video untuk membantu murid untuk memahami nasib konsep lebih baik. Jadi dia hobinya Kasih tutorial, Pak. Kasih tutorial. ya ketika ada penjelasan dari video dia langsung
meniru. Nah, itu namanya cerdas visual spatial. Cepat dia menanggapi. Setelah dia melihat dari video tadi, langsung dibuatnya. Ada yang seperti itu? Saya, Pak. Ya, bagus. Ada dari 8 kecerdasan tadi, mungkin semuanya ada di sini. Siap, ada. 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 Ada yang tak ada? Macam mana? Kamu ada? Apa? Hah? Ya, termasuk di apa tadi? Kecerdasan naturalistik. Ya, itu tadi. Kamu harus menikmati alam. Berarti tidak semua yang pergi ke pantai itu yang menikmati alam. Yang punya jiwa itu aja. Ini pergi juga ke pantai. Cuman biasa aja dia. Tapi kalau dia punya hobinya di situ, dia merasakan di situ, merasakan angin, merasakan bunyi burung, ya kan ada bunyi burung tuh, Iya, Pak. burung, bunyi gelombang. Nah, itu yang punya kecerdasan seperti itu. Jadi kamu tuh cerdas semuanya, ya. Cerdas. Paham. Kamu tuh cerdas semuanya, cuman beda-beda cerdasnya. Kamu ada tadi di matematika, ada yang melukis, ada yang bagian Body kinestik. ada yang Body kinestik. menari atletik, itu termasuk olahraga, main bola itu termasuk di situ. Punya kecerdasan masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Satu, gaya belajar visual. Gaya belajar visual. Strategi pembelajaran yang efektif, yakni menggunakan bakat atau membaca buku panduan dan menonton video. Itu gaya belajar visual. Oke. Apa tadi? Menggunakan bakat atau membaca buku, ya. Membaca buku panduan dan menonton video. Itu namanya gaya belajar visual. 2,
Gaya belajar auditori. Apa tuh? Gaya belajar auditori mendengarkan penjelasan langsung. Ya. Mendengarkan penjelasan langsung. Tak pakai video, tak pakai apa, langsung. Langsung seperti Bapak ini. Mendengar. Itu namanya auditori. 3. Gaya belajar kinestetik linier. Kinestetik linier. Apa dia? Kinestik Gaya belajar linear. kinestetik linier. Langsung belajar, langsung mencobanya di praktek. Itu namanya gaya belajar kinestetik linier. Langsung belajar, langsung praktek. Contohnya, Pak. Contoh kamu beli kipas angin. Kipas angin tuh kan ada petunjuk. Pernah beli kipas angin bapaknya? Pernah. Kan payah masang. Jadi baca, siap baca langsung dipraktekkannya langsung. Itu namanya Tunjuk. kinestetik linier. Ya, langsung belajar di situ, langsung mempraktekkan cara memasang kipas angin tadi. Itu contohnya. Ada seperti itu kamu, coba seperti itu. Ada. Itu tadi ada 3 belajar. Cara belajar. Paham semuanya? Paham. Paham? Ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke. Capek? Ya. Capek, Pak. Mungkin sampai di sini apa yang Bapak jelaskan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Sebelum apa kita explain dulu. Oke, Pak. Explain. Tegak aja situ. Lagu apa? Untuk lebih angkat. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk lebih angkat ya. 1, 2, 3.
bermanfaat bagi kamu dan rajin-rajin dalam belajar baik masa depan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi